Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi keuangan menengah ya, 2 ya. Nah, kita akan bahas masih tentang notes payable. Di minggu kedua ini kita akan bahas mengenai notes payable ya. Notes payable itu sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa notes payable itu yang akan jadi fokus kita adalah yang long term notes payable ya. Yang long term notes payable. Nah, sehingga apa? Sehingga fokus bahasan kita ada 2 ya. Yang long term notes payable itu ada yang memang dia di seperti obligasi ya, seperti halnya obligasi. Kemudian juga ada yang memang cicilan ya. Kalau seperti obligasi notes payable yang pertama itu interest bearing notes ya. Kemudian ada 2 jenis, yang prinsipal atau pokoknya dibayar pada jatuh tempo, atau yang kedua adalah prinsipal atau pokoknya dibayar dengan cicilan tiap periode. Nah, itu bentuk interest bearing notes ya. Dan sudah kita selesaikan pembahasannya pada video sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah bentuk yang lain dari notes payable, yaitu yang zero interest bearing notes atau yang notes payable yang tanpa adanya tanpa adanya sebentar ya. Notes payable yang kita tidak menggunakan bunga ya, tidak menggunakan bunga ya. Seperti itu. Nah, saya sebelah sini aja deh. Oke. Baik, jadi seperti itu ya. Ada 2 jenis, satu yang ada bunga kuponnya, kupon rate-nya ada, namanya interest bearing notes, dan yang satu kedua adalah yang tidak memiliki bunga kupon atau zero interest bearing notes. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang zero interest bearing notes. Nah, kalau zero interest bearing notes, maka present value pokok at yield ya. Jadi harga jual notes itu ditentukan berdasarkan dihitung dengan cara menghitung present value dari si prinsipalnya saja ya, dari si prinsipal dengan menggunakan yield atau dengan menggunakan market rate yang berlaku saat itu. Nah, notes diterbitkan secara diskon. Nah, ini selalu pasti diskon ya. Karena kenapa? Karena ya bukan premium ya, karena di present value kan ke sini dan nilainya pasti akan lebih rendah gitu ya. Seperti itu. Karena bunganya 0 ya. Oke, jadi aturannya itu kan kalau market rate-nya itu di atas dari coupon rate, maka dia diskon. Nah, ini pasti selalu diskon. Kenapa? Karena dia market rate-nya 0%, yaitu kan namanya juga zero interest bearing notes. Ya market rate-nya adalah 0%. Sehingga ya tentunya coupon rate-nya adalah 0%, sehingga market rate pasti selalu di atas dari coupon rate yang 0% ya. Seperti itu. That's why kalau dia zero interest bearing note, kondisinya selalu diterbitkan dalam kondisi yang diskon ya. Nah, kemudian tidak ada pembayaran bunga secara periodik dan tapi tetap ada amortisasi diskon pada akhir periode ya. Nah, amortisasi diskonnya tetap ada gitu ya, tetap ada ya pada akhir periode. Dan diskon ini timbul berkaitan erat dengan apa? Dengan interest expense. Jadi ketika ada amortisasi diskon, maka muncullah interest expense dan diskonnya akan menambah carrying value dari si notes-nya gitu ya. Dan dia pembayaran pokok hanya dilakukan pada jatuh tempo ya, pada akhir periode. Oke, nah gimana contohnya? Contohnya adalah pada tanggal 2 Januari PT Sportivitas menerbitkan notes payable yang memiliki face value 200 juta, jangka waktu 3 tahun bunga 0%. Nah, kemudian implicit rate-nya adalah 8%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan menghitung present value-nya dulu. Oke ya. Kita akan beralih ke Excel ya, biar mudah penjelasannya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita sudah ada Excel-nya ya. Nah, jadi ini soal yang sama, saya langsung masukkan. Face value-nya adalah 200 juta, sesuai dengan yang ada di sini. Jangka waktu 3 tahun, ya. Kemudian bunganya 0%. Interest paid-nya tidak ada, ya. Kemudian juga notes payable-nya adalah 8, implicit rate-nya adalah 8%. Nah, ini semuanya annual ya, semuanya annual ya. Saya langsung tafsirkan saja annual. PMT-nya juga annual. Kemudian rate-nya juga annual ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian gimana? Kemudian yang saya lakukan adalah ya saya mau ngisi ini dulu ya, 2 Januari dan 3 tahun ya. Berarti 2 Januari 2012, 3 tahun sama dengan 2 Januari 2020 ya, seperti itu. Nah, langsung kita hitung ya, pakai present value ya. Present value apa? Ya atas pokoknya aja karena interestnya kan tidak ada. Oke, nah langsung menggunakan interest factor ya.
single sum ya. Jadi satu kali saja 3 tahun periodenya, kemudian market rate-nya 8%. Hasilnya 0,7. Tinggal dikalikan 0,7 dikali dengan 200.000, hasilnya 158. Nah, ini cara kedua adalah kita bikin timeline-nya ya. Cara selanjutnya adalah dengan bikin timeline, kita taruh 200 juta di periode ketiga ya. Periode ke-0-nya berapa? Ini yang kita cari ya, dengan mempresent value kan 200 dengan menggunakan rate 8% selama 3 tahun. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah ya rumus yang sama ya, rumus PV ya, 158. Kemudian cara terakhir juga sama ya, saya melakukan 3 perhitungan ini untuk melihat bahwa perhitungan saya valid ya. Nah, seperti itu. Karena interestnya 0 ya, jadi hasilnya tetap sama ya. Dari sini baru kita bikin tabelnya ya. Tabelnya langsung saja. Langsung pada tanggal 2 Januari ya, 2 Januari ya. Kemudian pada tanggal 2 Januari maka kita bikin seperti ini ya, kita bikin seperti ini ya. Jadi tabelnya 2 Januari sampai dengan pelunasannya nanti di tanggal 2 Januari 2019 ya. Kita langsung sama denganin. Nah, ketika zero interest bearing notes, cash paid-nya karena ini selalu diskon, kita menggunakan tabel diskon ya, amortisasi diskon. Nah, cash paid-nya berapa? Cash paid-nya tentunya 0 ya, karena tidak ada cash yang dibayar. Interest expense-nya berapa? Sama aja, tinggal market rate 8% dikalikan dengan carrying value awal tahun. Nah, amortization-nya berapa? Amortization-nya expense kurang cash paid ya, sama dengan 12 juta. Nah, ini nanti akan menambah ya, 158 akan ditambah dengan amortisasi dari diskon. Dan seterusnya sampai 200 juta. Jurnalnya tinggal turunin ya, 2 Januari 2017 berarti cash pada notes payable. Kemudian jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya yang ini ya. Jurnal yang periode berikutnya adalah seperti ini. Kemudian ya kita tinggal jurnal saja. Oke, kita tinggal jurnal saja. Interest expense pada notes payable ya. Interest expense-nya 12 juta. Notes payable-nya bertambah karena amortisasi diskon ya. Dan seterusnya ya, pada tanggal 3 periode ketiga, nah ini nanti kita akan jurnal dengan sedikit berbeda ya. Nah, sama aja sih dengan jurnal yang atas ya. Nanti yang keempatnya baru kita akan melunasi ya, sama dengan yang atas ini, kemudian yang ini bukan 2019, yang ini yang 31 Desember 2017 ya. Terus expense-nya berapa? Interest expense-nya adalah 14. Kemudian notes payable-nya adalah 14 juga. Nah, baru yang terakhir adalah cash pada apa? Cash notes payable pada cash ya. Dengan kita melakukan jurnal amortisasi ini, maka nanti total notes payable di periode ketiga atau di 31 Desember 2019 adalah 200 juta. Nah, kapan dilunasi? Dilunasinya pada tanggal 2 Januari ya, 2 Januari 2020 ya. Seperti ini ya. Ya udah langsung aja kita lunasin 200 juta. Nah, seperti ini jurnalnya ya. Berarti jurnal terkait notes payable. Baik, saya kira itu aja. Tidak terlalu susah mengenai zero interest bearing notes payable. Kita akan bahas pada video selanjutnya mengenai aset tetap yang dibeli dengan notes payable. Oke, selamat menyimak video ini dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.